Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Maria Bunda Karmel. Salah satu tempat bertanya yang banyak digunakan untuk memperoleh segala informasi yang diinginkan adalah Google. Orang banyak sering menyebutnya Mbah Google. Ketika seseorang mencari kapan terjadi peristiwa Perang Dunia Kedua dan berapa korban yang jatuh, maka Mbah Google memberikan informasi yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Ketika kita menjumpai satu tanaman yang tidak kita ketahui, tinggal foto lalu searching di Mbah Google, maka nama-nama tanaman muncul. Demikian juga saat kita melihat tulisan dengan huruf Mandarin, dengan menggunakan scan kamera dalam aplikasi Translate di Mbah Google, terjemahan dalam bahasa yang kita mengerti segera kita peroleh. Boleh dikatakan apapun yang ada di dunia, apapun yang ada di sekitar manusia, informasinya bisa diperoleh dengan mudah di Mbah Google. Google menjelma menjadi tempat orang bertanya dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Google menjadi penolong banyak orang. Apakah Google bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan bersifat rohani? Ternyata bisa juga. Misalkan kita bertanya bagaimana perintah Yesus terhadap orang berdosa. Maka Mbah Google menjawab, bertobat, meninggalkan dosa, dan datang kepadanya. Tak bisa disangkal jawaban itu benar adanya. Akan tetapi yang tidak bisa dijelaskan oleh Mbah Google adalah perjalanan batin, perjalanan rohani dari seseorang, bagaimana ia bergulat dalam pertobatan, bergulat dalam meninggalkan dosa. Ada perasaan tidak nyaman, perasaan ditolak, perasaan kotor, dan lain sebagainya. Dalam situasi tersebut, Mbah Google tidak bisa berbuat apa-apa. Mbah Google tahu, tetapi tidak bisa masuk dalam situasi rohani. Situasi itu hanya bisa dimasuki oleh kekuatan Allah sendiri. Kekuatan Allah itu telah Yesus janjikan saat Yesus masih bersama murid-muridnya dalam perjamuan malam terakhir. Yesus berkata, Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Roh Kudus pastilah mengenal sungguh rohani seseorang, dan juga memiliki kuasa dari Allah untuk membimbing dan memberi kekuatan bagi setiap orang yang berharap, memohon pertolongan, dan memberi kekuatan dan bimbingan, serta jalan bagaimana rohani seseorang dapat berkembang dan semakin sesuai dengan keinginan Allah sendiri. Roh Kudus mampu melakukannya karena Roh Kudus berasal dari Bapa sendiri, Allah yang menciptakan manusia. Karena itu, Roh Kudus juga disebut penolong. Penolong yang akan senantiasa mendampingi dalam perjalanan rohani manusia, bukan hanya sekedar pengetahuan. Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu ini, mau mengingatkan kepada kita kuasa Allah yang senantiasa mendampingi umatnya. Saat gereja pertama mengalami ketakutan yang berasal dari sekitarnya, Roh Kudus hadir untuk meneguhkan dan menggerakkan serta menuntun para murid bagaimana harus berbicara dan bagaimana harus hidup sebagai murid-murid Kristus. Roh Kudus menjadi sumber kekuatan yang menggerakkan. Kekuatan itu akan terus mendampingi kita semua, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap, dan memohon kekuatannya. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah api cinta kasihmu. Utuslah rohmu, agar semua menjadi baru. Amin. Tuhan memberkati.